damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami dan berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita buka Alkitab kita yang tertulis dari Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan. Nyanyian pengajaran Bani Kura. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan, mengapa engkau bertekun, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum saya menyampaikan firman ini, saya mau menyapa Bapak Ibu semuanya. Shalom. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu jiwaku haus kepada Allah. Bapak Ibu, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini kita beri judul jiwaku haus kepada Allah. Sangat indah kita dengar. Kiranya firman ini dapat membangkitkan semangat rohani kita. Calvin pernah berkata, kualitas rohani seseorang tidak diukur dari seberapa banyak pengetahuan, tetapi Allah melainkan relasi hubungannya kepada Allah. Bagaimana hubungan Anda dengan Allah saat ini? Betapa bahagianya orang-orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 3. Seberapa dekat hubungan Anda dengan Allah, dan adakah Anda rindu atau haus kepada Allah? Mazmur 42 dan 43 adalah serangkaian lagu yang digubah dalam satu kesatuan dengan judul kerinduan kepada Allah. Mazmur ini termasuk kumpulan nyanyian Bani Kura sebagai keluarga besar penyanyi di bait suci. Pertanyaan penting untuk kita ketahui, apa yang melatar belakangi pemazmur menggubah lagu ini? Diduga bahwa pemazmur tinggal di Syria, di pegunungan Hermon di lereng selatan, di mana timbul mata air Sungai Yordan dekat satu bukit yang bernama Mizar. Tidak jelas alasan mengapa ia harus hidup terasing di negeri orang. Kemungkinan pada zaman raja karena tekanan politik, orang kadang-kadang terpaksa mengungsi.
sampai keadaan berubah. Akan tetapi, apapun alasan seseorang meninggalkan negerinya, ia pasti selalu punya tekad sebagai pendatang baru, karena ia tergantung pada kemajuan baik masyarakat setempat dan tidak mempunyai hak penuh. Keadaan dan kondisi demikianlah yang dialami pemazmur di tengah-tengah orang kafir, sehingga ia merasa terasing dari sesama dan jauh dari Allah. Dengan penuh kerinduan ia mengingat betapa indahnya hidupnya. Pemazmur mengakhiri syair lagunya dengan sebuah harapan bahwa Tuhan akan mengantarnya pulang ke Yerusalem. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal penting yang perlu kita gumuli bersama sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Ibu, rindu kepada Allah yang hidup. Pada ayat 2 dan 3, pemazmur mengekspresikan kerinduannya kepada Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku. Bagaimana kita pada saat ini, Bapak Ibu? Bagaimana kita merindukan yang namanya rindu kepada Tuhan, rindu akan firman-Nya, haus dengan firman-Nya, kita lapar dengan firman-Nya. Demikian Tuhan juga merindukan kita, ya. Meskipun kita tidak merindukan Tuhan, merindukan Allah, tetapi Allah lebih mengasihi kita. Pada saat ini mengibaratkan rusa yang haus. Apa ketika rusa itu haus, apa yang dirindukannya? Dia merindukan air. Bagaimana dia bisa minum? Demikian kita sebagai manusia, Bapak Ibu. Kita merindukan Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam situasi apapun, kita merindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Pada saat ini, pemazmur juga rindu untuk bertemu dengan Allah yang hidup. Ya. Pemazmur ini rindu dengan Allah yang hidup. Kerinduan bertemu dengan Allah yang hidup merupakan inti iman. Ya. Demikian kita juga merindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita undang Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Kita undang Tuhan bersekutu di dalam hidup kita. Demikian kita juga rindu akan hadir Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Pengalaman ini sangat kita rindukan bersama dengan Tuhan. Kita merindukannya dengan ucapan yang mengatakan, karena kenal, pernah kita mengatakan, pepatah juga mengatakan, kenal maka sayang. Demikian kita juga dengan Tuhan. Ketika kita sudah kenal dengan Tuhan, bagaimanakah Allah itu yang sebenarnya, ya? Bagaimana Dia memberikan kita kasih, kita bisa bersyukur kepadanya pada saat ini, Bapak Ibu. Ketika kita sudah kenal dengan Dia, kita bersekutu dengan Dia, pasti kita akan sayang terus. Bagaimanapun problema dalam kehidupan kita, kita tetap kembali kepada Tuhan. Jadi pada saat ini kita harus mengenal Dia lebih dalam, kita lebih mengasihi Dia, kita mensyukuri apa yang telah dianugerahkannya dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam tingkah laku kita. Marilah kita bersedia mencintai Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hubungan yang akrab dengan Allah yang dikerjakan oleh iman menolong, memulihkan kita untuk tetap tekun melayani Tuhan, mencari Dia. Seperti kita juga lapar akan jasmani kita makan, kita mencari nasi, kita bekerja. Demikian kita juga mengenyangkan rohani kita, Bapak Ibu, memberikan yang terbaik, ya, memberikan yang contoh bagi sesama kita, memberikan kasih, membagikan kasih. Ya, itulah kerinduan kita kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, yaitu berharap kepada Allah. Bagaimanakah kita berharap kepada Allah?
dalam situasi apakah kita berharap kepada Allah? Apakah kita ketika kita mendapatkan masalah, apakah kita ketika kita dalam problema kita harus mengatakan bahwa kita itu mempunyai Allah? Tidak, Bapak Ibu. Ya. Ketika kita di dalam berbagai keadaan, baik suka, duka, dalam berbagai apapun, kita tetap berharap kepada Tuhan. Terlebih-lebih kita dalam suka, dalam duka, kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah tempat pengaduan kita, tempat untuk bersandar, tempat untuk berharap kepada Allah. Itulah, Dia adalah teman sejati kita. Dengan itu Bapak Ibu, pada saat ini meskipun pemazmur tadi dia merasa diejek, orang kafir bertanya kepada dia, "Di manakah Allahmu? Di manakah Dia?" Pasti kalau ada Allahmu, Dia akan menolong kamu, Dia akan memberkati kamu. Tetapi pada saat ini tidak ada. Bagaimanakah kita sebagai orang percaya ketika kita dalam masalah, kita dalam problema, ketika ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan mengatakan hal seperti itu kepada kita? Apakah kita menjawab diam ataukah kita hanya redup? Tidak, Bapak Ibu. Kita hanya berdoa dalam diri kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita berharap bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Dia akan menyelesaikan segala perkara yang kita jalani pada saat ini. Seperti pemazmur, meskipun banyak orang kafir menjelek-jelekan dirinya, menghina dirinya dan menghina Tuhan kita, tetapi dia tetap berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan itu dan Allah itu akan hadir dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus kiranya dapat mengamati, ya, kiranya kita mengamati bagaimanakah kerinduan kita kepada Tuhan, bagaimana kita rindu haus akan firman Tuhan. Hingga pada saat ini Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan kita, marilah kita tetap setia kepadanya. Seperti yang dikatakan pada ayat 6. Ya. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Benar Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengatakan kalau kita berharap kepadanya, kita berharap sepenuhnya dengan sungguh-sungguh dalam berbagai problema apapun, dalam permasalahan keluarga, perkuliahan, dan berbagai apapun, kita tetap berharap kepada Tuhan bahwa Dia adalah penolong yang baik dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah kita yang setia, Allah kita yang selalu menopang kita pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Minggu kita hari ini disebut Quasi-Modegetniti. Seperti bayi yang baru lahir, kita harus selalu tergantung kepada Allah. Bersama Allah kita akan hidup, bertumbuh seperti pohon, tetapi di luar Dia kita akan kerdil dan mati. Marilah kita hayati firman ini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mazmur 62 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.